Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Orang teraneh. Kita menaruh kepalanya di atas meja. Tubuhnya semakin lemas. Lo kenapa tadi ninggalin gue? Tanya Devan. Maaf ya, lupa, belum terbiasa bareng lo, kata kita tanpa mengangkat tubuhnya. Besok-besok biasain, karena gue bakalan jemput lo setiap pagi, kata Devan sambil mengalus rambut kita. Benarkah? Kita mengangkat kepalanya, senyumnya mengembang, dan wajahnya tiba-tiba merona. Kehaluannya meningkat kala Devan bakalan menjadi pacarnya. Tubuhnya emang sedang tidak enak, tapi hatinya sangat sehat mendengar ucapan Devan. Lo tumben pakai jaket begini, sakit? Tanya Devan sambil memegang keningnya. Suhu tubuh kita meninggi saat keningnya dipegang. Jantungnya berdetak tak karuan. Wajah lo kok semakin merah, ke UKS yuk, ajak Devan. Benarkah merah? Kita mengambil cermin di tas milik Farah. Nggak apa-apa, Van. Bentar lagi dia juga baikan. Emang begitu kita, kalau lagi sedang wajahnya suka merah. Arita membantu menjawab, kita hanya meringis, tak bisa menjawab. Baguslah kalau nggak kenapa-kenapa. Kita nanti pulang sekolah anterin gue bisa nggak? Tanya Devan. Iya bisa kok, lo mau kemana? Nanti lo juga bakalan tahu, kata Devan sambil kembali ke tempat duduknya. Far, Nit, gue senang banget, kita girang. Tanda-tanda ada yang mau jadian nih, senggol Farah. Git, nanti kalau beneran ditembak, lo jangan langsung jawab. Kenapa? Kita bingung. Ya, biar lo terlihat gak ngarepin dia. Ya kan, kenyataannya kita ngarep, goda Farah. Ya tahu, tapi kan seenggaknya kita bilang pikir-pikir dulu, atau apa gitu, biar dia semakin penasaran sama kita. Jelas Anita. Benar juga tuh, gue setuju mau tahu reaksi Devan seperti apa. Farah akhirnya membenarkan ide Anita, tapi jangan lama-lama juga mikirnya, karena cowok juga gak mau nunggu terlalu lama. Yang ada keburu digait perempuan lain, tambah Anita. Oke, kita memegang tangan Farah. Dingin banget tangan lo, Farah tertawa. Gue gugup banget, katanya. Perhatian, yang tugas piket hari ini harap mengambil buku tugas di ruang guru. Seru kota kelas yang membebarkan obrolan asyik kita, Arita dan Farah. Gue ke ruang guru dulu ya, kita bangkit dari kursinya, karena kita yang mendapat bagian mengambil buku tugas. Karena Raka tidak masuk, jadi kita yang mengambil sendiri. Devan, panggil kita. Kita, apa lo udah baikan? Tanya Devan. Iya, gue sudah baikan. Apa kita jadi pergi? Tanya kita sambil menghampiri Devan. Jadi, ayo. Devan berdiri lalu menggandeng kita. Kita melebarkan kedua matanya lalu tersenyum lebar. Di dalam mobil kita terus melihat tangannya. Dia tersenyum terus. Dia senang banget merasa semakin dekat menjadi pacar Devan. Git, Ayo turun, udah sampai, kata Devan sambil membukakan pintu setelah sampai di sebuah toko boneka. Ah, sudah sampai. Lo lagi ngelamunin apaan sih sepanjang perjalanan senyum-senyum sendiri? Benarkah? Iya, mikirin gue ya. Devan menggerak-gerakkan kedua alisnya, wajah kita merona. Dia ketahuan sedang membayangkan dirinya. Apaan sih lo? Kita langsung turun. Kita berkeliling toko melihat-lihat boneka. Dia memegang teddy bear ukuran besar sambil tersenyum. Enak nih buat tidur, kata kita sambil tertawa kecil. Apa itu bagus? Tanya Devan dari belakang kita. Iya, sangat nyaman buat tidur. Kita merengas. Tidur? Ya, kalau boneka sebesar ini pasti akan nyaman buat tidur dan juga dipeluk, kata Devan. Begitu ya? Van, boleh gue tanya? Iya, memangnya lo beli boneka ini untuk siapa? Tanya kita penasaran. Buat orang yang spesial dalam hidup gue, katanya sambil tersenyum. Apa itu pacar lo? Belum, gue sedang mempersiapkan untuk menyatakan perasaan gue. Jadi gue minta tolong sama lo, kata Devan.
Apa gue boleh tahu siapa dia? Nanti lo juga akan tahu siapa dia. Devan memegang pundak kita lalu tersenyum. Apa gue kenal dia? Kita masih terus memberikan pertanyaan kepada Devan. Devan tersenyum lalu merangkul kita. Lo sangat mengenal dia, kata Devan. Oh iya? Jangan dibahas lagi deh, nanti lo juga bakalan tahu kok. Tenang aja, gue gak akan sembunyiin dari lo kok. Hehe, sorry jadi kepo. Kita beringis. Oke, sebagai ucapan terima kasih gue sama lo, besok siang kita pergi makan, ajak Devan. Iya. Makasih Lang, lo udah makan di sini. Ini enak banget loh, kata Wahyu anggota basket Gilang. Iya, ini sebagai hadiah karena kemarin kita menang. Iya kan, Bay? Benar, makanya sering-sering kita main basket biar traktiran jalan terus, kata Bayu lalu tertawa. Tapi sayang, Raka gak ada di sini ya, pasti seru kalau ada dia, tambah Wahyu. Benar, dia juga ikut andil dalam kemenangan kita. Kapan-kapan kita makan lagi sama Raka, biar gue yang traktir, ucap Bayu. Sedang asyik ngobrol, Bayu menghentikan langkahnya saat melihat kita duduk sambil memegangi perutnya. Tunggu guys, apa itu kita? Tanya Bayu. Mana? Tanya Gilang. Itu, tunjuk Bayu. Kita samperin gak nih? Biar gue aja, kalian kalau mau pulang dulu gak apa-apa, kata Gilang. Oke, kita balik dulu ya Lang, pamit Bayu dan yang lain. Oke. Gilang berjalan mendekati kita, yang duduk meringkuk memegangi perutnya. Kit, panggil Gilang. Iya Devan, kita mengangkat kepalanya. Gue Gilang, bukan Devan, jawab Gilang jutek. Sorry, gue kira Devan, katanya, lalu menundukkan kepalanya lagi. Kak, apa lo lihat Devan? Kita mengangkat kepalanya pelan. Enggak, kita menengus pelan. Devan, kenapa nggak datang-datang? Gumamnya lirih, tapi terdengar di telinga Gilang. Gilang mengangkat wajah kita. Sudah berapa lama lo nunggu di sini? Tanya Gilang. Lebih 2 jam, jawabnya semakin lemah. Keterlaluan. Gilang membuka jaketnya lalu memakaikan ke tubuh kita. Bangun. Bangun buruan. Lo ngapain nungguin dia sampai lo pucat begini? Gilang kesal. Tadi dia bilang sudah di jalan. Udah makan belum? Tanya Gilang. Kita menggalang pelan. Gilang kesal. Dia menarik kita masuk ke dalam. Dia menyuruh kita duduk dan memesankan beberapa makanan. Lo kenapa pesan makanan? Mana banyak lagi? Lo masih mau menunggu dia yang belum tentu dia datang? Lihat badan lo yang udah lemes, muka pucat. Sekarang buruan makan, atau lo akan pingsan karena kelaparan. Gilang marah-marah. Iya, kita pun akhirnya nurut apa yang diucapkan Gilang. Dia memang sudah lapar sekali. Boleh gue minta minuman dingin? Katanya hati-hati. Gak boleh, badan lo lagi gak fit, minum aja yang hangat-hangat. Kata Gilang masih dengan nada tinggi. Kita melambatkan kunyahannya saat melihat Gilang terus memandangi dirinya. Kenapa menatap gue seperti itu? Tanya kita dengan mulut penuh. Gilang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Enggak, senang aja bisa lihat lo sedekat ini. Aneh banget sih lo. Memangnya apa menariknya gue? Lihat, muka gue juga pipi doang. Kata kita sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Ya mungkin karena muka lo pipi semua. Gue jadi senang melihatnya, kata Gilang sambil tertawa kecil. Tahu nggak, lo itu orang teraneh yang gue temui. Ganteng, pintar, tajir, tapi lo sukanya sama gue yang sama sekali nggak good looking, kata kita dengan pedenya. Dan lo juga orang teraneh yang pernah gue temui, karena nggak suka sama orang yang ganteng, tajir, dan pintar. Gilang membalikan omongan kita. Lo ya, selalu saja membalikan omongan gue. Kita mayun, sedangkan Gilang tertawa. Kita menaruh sendoknya setelah merasa sangat kenyang. Kita gak sengaja sedawa lalu menutup mulutnya rapat-rapat. Ups, maaf, kata kita. Dia tidak sebarbar dulu ketika baru kenal Gilang. Gak apa-apa, udah biasa juga. Gilang tersenyum. Gilang memajukan tangannya lalu memegang keningnya. Lo masih demam? Apa sudah ke dokter? Tanya Gilang.
Belum, tapi gue baik-baik aja kok. Cukup istirahat sebentar juga gue akan baikan lagi. Kata kita sambil melepaskan tangan Gilang. Jantung kita kali ini berdebar cepat. Berbeda dengan biasanya saat ketemu Gilang. Tubuhnya tiba-tiba memanas. Aduh, kenapa nih? Ada yang gak beres sama gue? Apa gue mau pingsan ya? Batinnya. Maafin ya, karena gue lo jadi sakit begini. Kata Gilang sambil melihat mata kita. Kenapa minta maaf? Lo gak salah kok. Kan itu hak lo mau memberikan pertolongan gue apa enggak. Lagian emang harusnya mementingkan orang yang disayang daripada orang lain. Orang yang disayang? Iya, lo kan lagi deket sama Kak Kila. Jadi lo harus mementingkan dia daripada orang lain. Kita mencari informasi tentang Kila dan Gilang. Gue gak PDKT sama Kila. Kita kerja bareng di OSIS, jadi ya kita dekat. Gilang mencoba menjelaskan hubungannya dengan Kila. Kenapa nggak jadian aja sama Kak Kila? Dia cantik, baik hati pula. Kita tiba-tiba mencoblangkan Gilang sama kakaknya. Kenapa lo nggak jadian aja sama gue? Gue kan ganteng, pinter pula. Kita melebarkan kedua matanya karena perkataannya dibalik lagi. Udah, habisin makanannya, gak usah bahas yang gak penting. Habis ini kita ke dokter, kata Gilang. Gue gak mau ke dokter. Kita geleng kepala. Kenapa? Ya pokoknya gak mau, gue baik-baik aja. Hah? Ya udah, sekarang lo gue anterin pulang. Gilang berdiri. Gue pulang sendiri aja, lagian gue mau ke rumah Raka dulu. Kita menolak diantarin karena dia bingung nanti mau turun di rumah siapa. Gue anterin sekalian, gue mau tahu juga apa Raka sudah pulang. Gilang tetap kekeh mau nganterin kita pulang. Iya deh, kalau lo maksa, kita berdiri. Gilang berjalan di belakang kita untuk menjaga kita. Dia takut tiba-tiba kita jatuh karena terlihat masih sangat lemas meskipun kita mencoba biasa. Gilang, kenapa lo di belakang gue? Sini samping gue, kata kita. Gak apa-apa. Gilang belum mau berjalan di samping kita. Kita berhenti lalu menarik tangan Gilang. Berjalan di samping gue atau gue gak mau diantarin pulang sama lo, ancam kita. Gilang tidak mendengarkan ancaman yang diberikan kita. Dia justru tertarik dengan tangannya yang digenggam kita. Kita mengikuti arah pandangan Gilang dan tersadar. Dia menarik tangannya, namun balik digenggam erat sama Gilang. Biarkan gue gandeng atau gue akan tetap jalan di belakang lo. Kini giliran Gilang yang mengancam kita. Meskipun tangannya menjadi berkeringat, kita pun mengangguk. Nurut saja. Dia gak mau Gilang di belakang seperti pengawalnya saja. Bersambung.